Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Abdul. Warta Parlemen kita awali dengan informasi dari rencana pemerintah menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur yang dianggap menjadi salah satu indikator kegagalan dalam melakukan pembangunan dan mencapai target pendapatan negara. Wacana tersebut tak pelak mendapatkan banyak respon negatif dari berbagai kalangan. Untuk itu, Komisi 8 DPR RI menolak keras wacana yang digulingkan oleh pemerintah terkait penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Kita simak informasi selengkapnya. Ditemui di sela-sela rapat dengan pendapat Komisi 8 bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 8 DPR RI Jalaluddin Rahmat berpendapat pemerintah tidak sepatutnya menggunakan dana haji untuk kepentingan selain haji. Menurut Jalaluddin, dana haji hanya boleh dialokasikan untuk kepentingan infrastruktur haji dan kepentingan lain bagi para jamaah haji. Kalaupun mau infrastruktur, ya infrastruktur haji yang harus kita kembangkan. Misalnya dengan dana itu kita membeli pemondokan di Saudi sehingga tidak usah lagi mencari-cari pemondokan. Malaysia misalnya ada bank tabungan haji dan punya tempat pemondokan khusus orang Malaysia di Saudi. Kita nggak punya. Jadi penting misalnya kalau infrastruktur yang dimaksud itu ialah yang membantu haji, that's okay. Pendapat senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 8 DPR RI Hoirul Muna. Menurutnya, pengalokasian dana haji untuk infrastruktur umum akan melanggar mekanisme yang ada. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama seharusnya memprioritaskan pembangunan infrastruktur haji untuk kemajuan penyelenggaraan haji dan juga kenyamanan para jamaah haji Indonesia. Kalau namanya dana haji digunakan untuk infrastruktur umum, kami di Komisi 8 keberatan. Dan itu mestinya mekanismenya tidak boleh. Tapi kalau digunakan untuk infrastruktur yang berhubungan dengan haji, misalkan membuat rumah sakit yang ada di Makkah sana, untuk jamaah haji Indonesia itu kami dorong, ataupun untuk infrastruktur lainnya, misalkan beli pesawat untuk jamaah haji kita dorong, untuk jamaah umroh kita dorong, gitu loh. Panji dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah Republik Fiji mendukung penuh kedaulatan wilayah Indonesia, termasuk Papua. Fiji juga berkomitmen untuk membantu Indonesia menjelaskan kepada negara-negara di kawasan Pasifik bahwa persoalan Papua adalah urusan dalam negeri Indonesia yang tidak bisa diintervensi oleh negara lain. Kita simak informasi selengkapnya. Delegasi Indonesia dalam sidang tahunan ke-25 Forum Parlemen Asia Pasifik atau APPF di Natadola, Fiji, melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Fiji, Mr. Josiah Foreke Bainimarama. Pada pertemuan tersebut, delegasi DPR RI dipimpin Ketua Delegasi Indonesia Fadlizon yang didampingi Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Nurhayati Ali Assegaf, anggota delegasi DPR RI Yosef Umar Hadi, Desi Ratnasari, dan Dwi Arum Hadiati, serta Duta Besar Indonesia untuk Fiji Gari Rahman Makmun Yusuf. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengatakan Fiji berkomitmen tidak akan terpengaruh dengan negara-negara di Pasifik Selatan yang menyerukan kebebasan bagi Papua Barat. Bahkan Fiji akan mengajak negara-negara tersebut agar sepenuhnya mengembalikan persoalan Papua kepada Indonesia. Indonesia dan Fiji juga sepakat untuk saling mendukung di forum-forum internasional. Posisi Fiji dalam persoalan Papua adalah mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi apapun yang terjadi dengan isu itu, dia ingin mengembalikan ini kepada pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Fiji menginginkan tidak ada campur tangan terhadap kedaulatan masing-masing negara. Sikap dari pemerintah Fiji dalam persoalan Papua ini saya kira sangat baik dan mendukung pemerintah kita, sangat mendukung keutuhan wilayah dan integrasi negara Republik Indonesia. Duta Besar Indonesia untuk Fiji, Gary Rahman Makmun Yusuf menjelaskan hubungan Fiji dan Indonesia sudah berjalan 42 tahun. Semakin erat saat terjadi kudeta di Fiji pada tahun 2006. Saat itu Fiji terisolir bahkan dikeluarkan dari persemakmuran atau Commonwealth, hanya Indonesia yang membuka diri dan tetap membantu Fiji. Eratnya hubungan ini maka Fiji pun mendukung Indonesia di mana-mana, di forum manapun mengenai
masalah isu Papua. Kalau di sini istilahnya West Papua. Mereka tetap menganggap bahwa Papua itu adalah bagian integral dari NKRI karena mereka adalah hub di Pasifik ini. Secara perekonomian mereka yang terkuat di sini, masuk dengan TNI dan juga secara politik karena ada hubungan juga dengan diplomatik dengan beberapa negara yang banyak, dengan beberapa negara di luar, jadi mereka memainkan peranan yang sangat. Dari Natadola, Kepulauan Fiji, Sahroni, TVR Parlemen, melaporkan. Warta Parlemen kita akhiri dengan informasi dari Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI atau BURT yang meminta PT Asuransi Jasa Indonesia mengimplementasikan teknologi informasi atau IT pada seluruh rumah sakit provider di seluruh Indonesia agar sistem pelayanan administrasi rumah sakit provider semakin membaik. Kita simak informasi selengkapnya. Hal ini mengemuka saat Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah baru-baru ini. Anggota BURT DPR RI Randy Lamajido menilai sarana dan prasarana yang dimiliki rumah sakit provider di berbagai daerah kurang memadai. Untuk itu perlu ditetapkan teknologi informasi antara PT Jasindo dengan rumah sakit provider agar dapat memudahkan seluruh anggota DPR RI dan keluarga ketika berobat di rumah sakit. Dan apabila nanti ada anggota DPR yang sakit, secara otomatis begitu dibuka filenya sudah kelihatan bahwa anggota DPR ini benar mempunyai penyakit yang dia alami selama ini apa-apa saja. Sementara itu, anggota BURT DPR RI Irma Suryani mengatakan pihaknya akan terus bersinergi dengan PT Jasindo untuk kesiapan memantau rumah sakit provider di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menjadi sorotan utama yaitu dalam hal kesiapan alat kesehatan, SDM, dan sarana transportasi. Dengan sinergi yang baik, Irma berharap PT Jasindo dan rumah sakit provider lebih optimal dalam melayani anggota DPR RI dan masyarakat. Selain rumah sakit RSUD yang memang di provinsi ya yang sudah memadai fasilitas alkesnya ya SDM dan lain sebagainya, kita juga berharap ada rumah sakit swasta yang juga bisa mengcover, yang bisa kerjasama dengan Jasindo, yang kualitasnya juga tidak kalah dengan rumah sakit pemerintah. Dari Provinsi Kalimantan Tengah, Putri dan Ade, TVR Parlemen, melaporkan. Bisa demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.